Saran gue adalah kejar apa yang lo suka dulu, passion lo apa, hobi lo apa, lo hatam banget sama bidang itu, lo bikin konten tentang itu. Tapi ya memang untuk number sih memang nggak akan langsung naik cepet. Cuma ya sekali lagi orang yang naiknya by progress itu udah pasti lu nggak gampang turun. Jadi orang kalau naiknya cepet, turunnya juga cepet. Iya. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Selamat datang di podcast Literasi Digital. barengan sama aku Indi Arisa Dan aku Satya Yozi. Dan sekarang kita mau lebih deep lagi ngobrolin tentang program ini. Betul, karena kan seperti biasa mungkin teman-teman di rumah yang nonton dari YouTube-nya Si Berkreasi atau mungkin cuma dengerin di Spotify-nya Si Berkreasi juga. Betul sekali, karena ini kan kita sebetulnya konsepnya tuh podcast-podcastan ya. Betul. Nah sekarang narsum yang berikutnya juga dia punya podcast. Yes. Dia hosting karaokean juga gak ya? Yes. Karena kebanyakan gitu kan. Iya, betul. Biasanya kalau udah podcast Activation of air-nya adalah of air-nya adalah karaokean. ya, nah itu ditempelnya sama siapa aja, bisa Om Leo, bisa Iya. siapalah gitu kan. Siapalah itu pokoknya udah banyak kalau di ibu kota ya. Betul sekali. Dan juga di kota-kota sub-sub juga banyak. Sub-sub kota lainnya juga banyak. Berhamburan ya acara Berhamburan. karaoke ini. Itu Tapi kalau dia. kita bahas tentang podcast, ada siapa nih yang kita undang Nah, hari ini? yang kita akan undang ini title-nya tuh banyak sekali guys. Wow. Jadi sebetulnya kalau dirangkum ya beliau adalah beliau Beliau. adalah seorang entertainer. Wow. Nah, tapi juga kalau dibedah ya, entertainernya itu apa? Ngehibur dalam hal apa? Iya. Yang detail dong. Iya apa? Nah ini tuh kan tadi udah di-mention juga podcaster karena punya podcast Iya. gitu ya. Terus dia juga nge-rap loh. Wah. Wah. Ih, apakah dia seperti Offset ya? Karena aku ngefans banget sama Cardi B. Sama Cardi B. Berarti kamu bisa sama dia nanti mungkin kolaborasi bisa. Kolaborasi ya. Kalau aku Cardio. Kardio. Ya. Iya Kardio benar-benar. ya, latihan Kardiovaskular. jantung. Benar-benar. Dia udah bocor-bocor suaranya Iya, ya, padahal lucu, belum lucu, di-present. lucu. Tuh kalau podcaster kan gatel pasti Iya, dia. iya, pengen langsung jump in gitu. Sama dia lebih ke mau ambil posisi gua kan sebenarnya dari tadi. Niat awalnya udah gitu Gak ya. apa-apa, rezeki mah gak akan ketukar. Gak akan ketukar Paling ya. ke temen aja. Iya, cuman kalau gitu aku turunin harga gak apa-apa. Kalau penting lanjut. Jangan gitu. ini udah banting harga. Oh udah ini tuh. Udah. Udah harga paket. Oh iya bener ya. Jadi Oh, iya. kita itu digabungin tuh biar murah. Oh, iya. Gitu. Karena kita kalau di hire sendiri-sendiri kan agak Bener, lumayan. bener, pricey, Gitu. ya. Biar kita tetap ketemu ya. Iya boleh kita undang bintang tamunya. Iya, belum selesai. Selain rapper, Iya. Doi juga adalah seorang komika. Komikanya juga komika senior. Segan SE666AN. AN segan. TAQUT takut. Takut. Yes. TQT ya. Yes. Aktor juga. Wow. Dan juga adalah host basket. Gila. Abas. Anak 3 point. anak basket kan. Anak basket, Abas. Kamu suka basket di mana, Sat? Apa? Suka basket di mana? STC ada kan? Ada kan? Ada. Adanya. Ada. Kalau Bener. nggak STC. Bener. Iya kan? Bener. Bulungan. Iya, ada. Iya kan? Gimana lagi? Ada lagi. Gimana? Pokoknya ada di barat tuh ada. Di Jakarta Barat masih ada ya. Kalau gitu Senayan. Oh iya. Senayan. Outdoor. Sambil hujan biar keren. Oh. Cit pakai Jordan gitu kan. Cik, 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 gitu. Keset-keset gitu Keset-keset ya. gitu. Berarti asli. Asli. Suka banyak yang palsu ya, pakai Iya. Jordan tapi kepleset, aku bingung ya. Aneh banget. Itu gak ada ya? Ada, boleh diundang aja Ya lah udah, ini. langsung aja ya. Kita akan panggilkan ini dia Kemal Palevi. Terima kasih. Kemal, Iya. kalau gitu Kemal aja yang interview diri sendiri. Iya kayaknya gue bisa interview diri gue sendiri. Terima kasih kalian berdua ya udah bridgingin ya. Ya balik lagi bersama gue kayak Pak Levi di Kan. podcast Literasi Digital. Kan gue udah opening tuh, gue jadi hostnya tuh. Aduh. Dia udah teaser opening sendiri loh. Iya, gue udah bisa. Hari ini kita kedatangan tamu, ada 2 host kocak. Kocak gaming gak sih? Kocak gaming. Iya kocak gaming ya. Ini boleh ngomong kasar gak sih di sini? Ya, Jangan. nggak boleh Oh dong. iya nggak boleh Gak ya. apa-apa sih, nanti paling post pro aja yang capek. Kita Oh mah syuting aja. iya, ada editor ya. Post pro yang Kerja lah capek. editor lah, gila. Gitu. Kemal Iya. such an honor loh ada di sini. Iya, terima kasih loh. Setelah reschedule beberapa kali ya. Karena kan Sekali sih. sekali doang. Sekali. Banjir. Kita waktu itu ketemu Kemal di JIS. Di JIS. Di Betul. JIS, cuman kita papasan doang. Kalau ini kan sempat Bareng, aku syuting Iya, bareng sama Kemal. harus apa karena banjir karena kan air harus ke tanah ya.
Iya, bukan gorong-gorong ke laut. Wah, Wah, cuaks. luar biasa. Baru 2 menit opening guys. Aduh agak pinggir jurang pemirsa. Enggak lah kan Jurang. bener dong kan air harus ke tanah. Iya. Benar. Bukan gorong-gor. Kita mau bahas Iya. podcast ya hari ini. Iya, ya. iya benar. Kita bahas podcast loh. Iya benar. Oke. Takut Iya ya. takut banget, takut. Tapi ngomongin title-nya kayak Mama kebetulan Iya. banget ya. Ya, Kemarin tuh gue nonton episode lo yang sama Mas Panji. yang di YouTube gue. Iya. Oke. Karena aku juga suka Panji itu kan seperti motivator sih kalau menurut aku ya. Iya. Aku lebih Iya, suka kalau iya. dia udah ngasih siraman-siraman semangat Iya, gitu. wejangan. Wejangan. Gitu udah gitu. Ya tadi aku salah satu yang paling ngena itu kayak pada saat tadi misalnya ngeprisan Kemal gitu. Kemal tuh kan banyak banget tuh title-nya gitu. Iya. Aku tuh relate tuh sama Kemal yang suka mencoba hal baru terus. Tapi kalau Iya. lo memang karena ingin mencoba hal baru atau kayak Karena ada yang nawarin nge-rap, ada yang nawarin ya ini emang gitu? anaknya mauan sih. Oh, mauan. Bener. Emang iya sih Betul. mauan. Enggak juga sih gue gak ditawar-tawarin. Enggak karena ya itu aja. Karena gue suka eksplorasi aja orangnya. Sama banget lagi bener. Iya, soalnya itu biar kita tidak bosan dengan hidup ini, teman-teman. Betul. Kita harus eksplorasi terus karena eksplorasi itu mumpung lu masih muda tuh. Kalau gue sih gue biarin aja gitu. Karena kan anggap aja kita tuh kayak gelas kosong lah. Setiap hari kasih knowledge baru. Iya, iya. Mau kalian dibilangin poser atau apa, peduli amat. Guys gak usah pedulin netizen. Iya. Kalian tuh gak dibiayain netizen. Bukan netizen yang bayar listrik lo. Enggak, bukan dia juga yang bayar internet kita. Iya. Bayar pulsa aja masih kita sendiri. Iya. Makanya jadi lakuin aja apa yang lo mau gitu. Kalau gue konsepnya kayak gitu. Nah, setuju ya. Karena aku juga termasuk yang betah akhirnya Kemal bikin podcast. Dan Iya. aku juga jadi lihat-lihat juga episode-episode lainnya. Oke. Ada yang lucu, ada yang haru, ada yang inspiratif. Banyak deh pokoknya ya. Iya. Karena apalagi buat orang-orang yang rada-rada ekstrovert seperti kita kan ngechartnya tuh dari nguping ya gitu. Iya, Karena iya. warga tuh ngobrolin apa sih gitu. Jadi dengerin podcast tuh sesuatu yang bikin betah kalau indie Sat. Kalau indie. Nah, Satya betah gak dengerin podcast? Jujur kalau aku anaknya memang visual. Jadi aku tuh kurang begitu cocok dengan mendengarkan Audio. aja sebenarnya. Kan ada yang ada videonya sekarang. Iya, nah kalau yang ada videonya aku bisa Nonton. Jadi Oh, aku tuh nggak harus bisa ada ya? visualnya, gue nggak bisa. Oh. Jadi gue tuh beneran tipe orang yang kan kalau zaman lo sekolah dulu dikasih tahu kayak lo tuh ada tipe anak yang audio, tipe anak yang visual. Gue tuh audio visual banget. Jadi gue harus lihat. Kalaupun emang ada obrolan, gue harus udah lihat 2 orang itu ngobrol gitu. Oh. Jadi kayak radio pun gue denger karena gue butuh lagunya. Oh. Bukan mau dengerin obrolan orangnya gitu. Oke. Gue tuh yang oke. kayak gitu orangnya. Oke, tapi kalau misalnya balik lagi nih ke Kemal as a podcaster, Iya, Mal iya. kalau diruntut tuh gimana sih lo berarti bridgingnya lo emang first encounter ke entertainment industrinya tuh dari stand up comedian dulu. Iya itu dulu ya. Nah sampai Oke. abisnya apa-apa dan menemukan lo kayak cukup nyaman juga nih di podcast. Ya kan gue pada dasarnya emang awalnya memang stand up comedian dulu kan karirnya dimulai dari situ ya. Termasuk generasi awal-awal juga. Jadi masih waktu itu stand up comedy juga masih belum ya dibilang booming udah booming lah karena Radit ya, Panji, Ernest Prakasa gitu. Justru zaman lo tuh pas masih fresh dan grace banget ya Iya, kan? iya bener. Makanya jadi bahkan sampai sekarang pun komiknya tuh masih dipakai di segala lini gitu. Mau Yes. perfilman atau Iya. podcast pun podcaster banyak banget anak-anak stand up comedian gitu. Jadi memang awalnya gua itu mulainya dari stand up comedy dulu. Cuma kan karena gua kuliahnya di IKJ ya. Jadi karena udah di IKJ itu basicnya tuh emang udah basic-basic apa ya seniman gitu loh maksudnya. Iya. Jadi kalau misalkan public speaking udah dilatih di stand up comedy. Jadi begitu dari stand up comedy itu cabangnya udah bisa jadi penyiar karena kita harus ngelucu terus ngomong Iya, kan. iya. Jadi aktor juga kita udah aktor komedi juga udah bisa karena Iya. kita juga ya apa ya memang pada dasarnya di atas panggung tuh ada istilahnya act out kan. Act out itu kan secara nggak langsung kita acting. Kita lagi misalkan kita lagi beat materinya tentang kita lagi di dalam kereta. Kan kita harus kayak ada Acting ya, gestur-gestur adegan-gestur. atau enggak adegan-adegan biasanya yang stand up comedy lakukan tuh kayak dia ngobrol sama orang lain gitu kayak dia ngomong sama mamanya atau apa kan suka hadap kiri Dialog hadap kanan. seolah-olah. Iya, seolah-olah iya. padahal kita sendirian. Jadi secara nggak langsung kita udah ngerti blocking, kita udah acting juga di atas panggung gitu. Jadi lininya tuh gampang banget. Nah karena pada dasarnya stand up comedy kekuatannya adalah bacot gitu ya, kekuatannya adalah mulut kita gitu. Jadi podcast itu udah satu benang merah aja gitu. Oke. Diperkuat dengan lo juga host basket itu ya. Iya, ya kalau host basket emang karena gua
ya gue secinta itu aja sama basket gitu. Sama NBA itu. Jadi memang karena pada dasarnya kita udah terbiasa ngomong di ribuan orang ngomong sendirian gitu, dan itu harus bikin Monolog. ketawa. Iya, Itu iya. tuh pressure-nya udah, kalau lu ngisi seminar itu memang pressure-nya udah, yang penting lu ngasih tahu materi lu selesai dan lu nggak ada tanggung jawab apa-apa kan. Mereka pulang, mahasiswanya pulang ya udah. Tapi kan kalau komika kan lu udah ngomong di depan ribuan orang dan lu harus lucu. Harus Itu lucu. tuh kayak Pressure. double punch Pressure. gitu. Susah lo ngelucu itu, makanya di situ tuh kita udah secara mental kita udah terdidik untuk kalau kita jadi penyiar kita bisa, jadi aktor kita bisa, jadi podcaster apalagi gitu, kayak udah satu jalan aja. Nah, tapi Bener kalau ya. misalkan lo sendiri lebih nyamannya sebenarnya dipanggil sebagai Kemal tuh apa? Nah If itu you have to tuh. choose. Apa ya, gue juga bingung sih kalau antara entertainer tuh juga sebenarnya bisa, content creator kali ya. Karena kan lebih ke kayak create konten aja gue itu orangnya. Mau hip hop pun rap itu kan sebenarnya create konten juga kan. Create karya kan. Iya, maksudnya kontennya konten hip hop gitu. Stand up comedy itu konten komedi gitu. Terus habis itu konten podcast. Karena memang semuanya itu di-create dengan pikiran sendiri gitu semuanya gitu loh. Jadi kayaknya content creator sih. Content Oke. creator, true. True ya. Terus Iya. juga kalau menurut gue untuk jadi seorang host dan punya podcast tuh emang curiosity lo juga harus tinggi juga kan ya. Iya, Maksudnya iya, karena dari situ jadi ngobrol. Betul, Kalau betul. misalnya anaknya nggak kepo-kepo banget, oh iya gitu. Oke. Dan memang harus orang yang suka ngobrol juga somehow sebenarnya, Iya, bukan yang iya. cuman jago ngobrol, tapi memang suka ngobrol. Jadi digging. Betul. Iya. Ada diggingnya, pengen ngulik, pengen tahu lebih gitu kan. Iya iya, soalnya kan kalau podcaster tuh pada dasarnya memang kalau podcast gue yang podcast hancur, kita udah masuk ke hampir 400 episode ya. Wah, Dan netizen tuh selalu nanya kayak, "Bang, lu kalau ngobrol kalian berempat itu bikin tema nggak sih atau asal ngomong aja?" Kita nggak pernah scripted, kita nggak pernah bikin tema, kita asal ngomong aja. Dan karena pada dasarnya 3 dari kan 4 orang ini sebenarnya penyiar radio juga kan. Dias Danar penyiar radio pagi, Patra juga, Randika Jamil juga penyiar radio gitu. Gue juga pernah siaran radio. Dan 3-nya itu stand up comedian. Gue, Patra, Randika Jamil stand up comedian. Kalau Dias kan udah MC perfilman Indonesia. Wah, semua film dia MC-nya gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita tuh emang setiap hari kita punya knowledge baru yang memang itu tuh kayak, oh ini kita bisa jadi beat materi stand up nih. Kita kan kalau komika tuh kan kritis banget. Lihat ada yang aneh sedikit, catet. Terus kita kulik lagi, ini keresahannya di mana ya, kita observasi lagi. Oh ini harusnya lucunya gini-gini. Nah begitu kita ngomong sama temen yang udah satu visi, itu langsung ngalir aja gitu. Kayak kemarin gue nonton konser nih rame banget, gue nggak pernah nonton konser gitu. Nah gue kemarin jadi kayak nyambung aja. Iya. Jadi kayak kita nongkrong aja, cuma formatnya adalah podcast. Gitu. Sebetulnya tuh jatuhnya biar nggak pressure bikin konten podcast yang senatural mungkin, ibarat lo obrolan tongkrongan yang direkam aja. Lo juga kayaknya obrolan lo ngopi sama teman-teman lo itu pasti kan? Iya sebenarnya, cuma kita obrolan tongkrongan yang direkam plus dengan tanggung jawab bahwa kita tahu hal apa yang ini bakal kena kasus, ini enggak. Oke. Banyak orang yang belum sadar Aware. sisi itunya gitu loh. Karena kan kita nongkrong itu, karena kita nongkrong kan lu bisa ngomongin apa aja kan. Iya. Cuma kan kita hidup di Indonesia dengan konsekuensi, oh ini saran nih, oh ini obrolan ini pelecehan verbal. Nah itu kan banyak orang yang nggak tahu koridor itu. Stand up comedian tahu banget koridor itu karena kita sering sekali diserang netizen. teman-teman. Tapi gue juga relate mah, karena kita podcaster yang berangkat dari penyiar radio gitu, kita tuh mau sebebas-bebasnya apa di podcast masih tetap punya batasan karena biasanya kan dipantau KPI juga ya. Iya. Gitu. Beda sama yang emang kadang emang tiba-tiba jadi podcaster tuh kadang emang suka kebablasan gitu. Iya, akhirnya. itu bahaya banget itu kalau asal nongkrong. Makanya kalau menurut gua kalau mau bikin podcast tongkrongan yang paling penting itu harus sefrekuensi dulu aja sih. Iya. Sefrekuensi, karena banyak kok yang teman yang oh ini cocok buat berteman, oh ini cocoknya buat bikin konten doang. Ada yang kayak gitu-gitu. Jadi memang yang penting harus sefrekuensi, emang bercandanya bareng, sama kayak nyari pacar lah atau Iya, nyari istri gitu. cocok-cocokan. Yang penting dia kalau nyari istri kan gitu kan. Yang penting dia ceweknya ngetawain jokes kita, berarti satu frekuensi Iya, kan. iya. Nyari teman podcast juga gitu. Dia kalau kita ngelempar jokes dia ketawa nggak? Karena kadang-kadang ada jokes yang menurut netizen sebenarnya nggak terlalu lucu, tapi karena respon temennya lucu banget, jadi kebawa ketawa. Karena mereka lucu banget ya gitu. Entah kenapa. Karena kita cuma komenin apa kayak sesimpel komika bawain dua kata lucu. Iya. Gitu. Iya. Pocong
lari misalnya gitu dong. Iya, iya. Sebenarnya kan kalau kita denger biasa nggak lucu Iya, iya, tapi iya. karena temennya ketawa semua jadi lucu ya Lucu. gitu. Iya benar. Berarti sebetulnya tandeman itu penting ya selain Iya. untuk bisa jadi teman umpan dan biasanya juga tugasnya menyapu kesalahan-kesalahan teman sendiri juga. Seperti aku kan. Iya kita berdua Lucunya satu sama gitu. lain. Lucunya gitu. Nah tapi kalau misalkan Kemal sendiri untuk di podcast ini startnya sebenarnya berangkatnya sendiri atau udah sama tim dulu bikin matang baru kita podcast kita akan begini baru bikin gitu atau kayak langsung. Langsung rame-rame sih. Jadi langsung rame-rame. Ada bagi-bagi role-nya gitu gak malah kayak lo yang jadi pilotnya ya, gue yang akan belok-beloknya gitu. Itu tuh ada lu set gak atau kayak emang natural aja? Awalnya nggak di set, tapi lama-lama jadi kebagi sendiri gitu. Role-nya ya? Role-nya. Karena kemarin itu ada tamu kita lah, dia mau bikin podcast gitu. Dia terus datang ke podcast Hancur. Terus pas itu dia bilang gimana sih tipsnya sambil direkam tapi tipsnya bikin podcast gimana sih? Sebenarnya tuh harus ada, kalau di podcast akhirnya kita sadar bahwa pembagian karakter itu penting untuk netizen ingat aja gitu. Kayak misalkan ngejokes kan selalu ada di podcast itu yang harus jadi keset. Iya. Sebenarnya kalau jadi keset itu kalau misalkan kita lihat OVJ ya berarti Aziz Gagap yang gitu-gitu Iya, tuh. iya. Harus ada yang kerennya juga harus ada. Jadi maksud gua nggak bisa semuanya itu striker. Kalau lu striker semuanya harus lucu semua jadi nggak lucu justru. Iya. Menurut gue justru harus dibikin ada yang nggak lucu sehingga yang lucu ini jadi makin lucu. Ya jadi menonjol Ah, kan? Jadi make menonjol. sense. Karena itu istilahnya kenapa jadi keset. Cuma memang kalau jadi keset nggak enaknya adalah lu harus yang dicengin terus. Iya. Dan Itu netizen doang. nanti image-nya tuh akan ceng-cengin lo juga di publik gitu ya. Karena Iya, jadi kayak gitu misalkan ya biasanya kalau misalkan ada 3 orang udah ngelucu, udah rule of 3 gitu ya. Terus tiba-tiba yang satu karena keset dia nggak ngelucu, terus diserang sama temen 3-nya. Iya. Nah itu tuh yang jadi situasinya itu jadi komedi gitu loh. Cuma kan karena lu keset, lu ketemu orang bisa, mah lu nggak lucu lu gitu, bisa Iya, digituin iya, orang. iya. Tapi ya itu konsekuensi kalau ya namanya kita teamwork ya. Jadi konsekuensinya kalau misalkan podcast ini mau berkembang memang harus ada yang Harus ada turunin ego. gitunya, iya. Harus kayak gitu. Jadi pembagian kalau dibilang tadi Indi pembagian karakter itu penting atau enggak, gue baru sadar bahwa ternyata bikin podcast pembagian karakter itu cukup penting. ya. Harus ada yang nentuin siapa kesetnya, siapa strikernya, siapa yang jadi bertahannya. Misalkan tadi Indi ngomongin sapuin. Jadi ada yang ada jadi keset, ada yang ngecengin, ada yang nyapuin. Gitu. Jadi itu tuh strategi yang terus ada yang suka jokesnya pinggir jurang. Ya. Jadi Ya. misalkan itu udah dibagi-bagi deh gitu. Udah nanti dari situ udah langsung berkembang dengan sendirinya Betul. gitu. Dan supaya aman ya, misalnya tadi yang nyapuin yang temennya udah mau pinggir jurang dibawa lagi ke tengah, Iya, nggak jadi iya, masuk iya. jurang. Iya, Gitu. Dan juga gitu. jadinya karakternya semuanya enak aja gitu, semuanya Ya, saling melengkapi. ya, betul. Dan lo personally dengerin podcast lain gak sih? Atau kalau gue nih, Oke. gue dulu bikin podcast karena memang gue emang I got inspired dari gue denger beberapa podcast. Oke. Habis itu gue kayak, gue suka, gue pengen juga, dan sampai sekarang gue masih tetap dengerin podcast yang lain. Lo denger podcast yang lain juga gak sih, Mal? Sebenarnya gue itu orang yang nggak suka denger podcast justru. Gue kaget bahwa sekarang itu orang-orang pada seneng banget dengerin orang ngomong 1 jam. Dulu kan kayaknya zaman kan gue juga YouTubers ya. Dan pas nge-YouTube juga zaman-zaman era-era awal-awal lah. Iya, Era-eranya Bayu Skak, Agung Hapsah, Young Lex gitu-gitu, Reza Arab. Maksudnya era-era awal Jovian Dovis, Kini Indonesia. Jadi gue tuh selalu untungnya gue selalu berada di awal-awal ini gitu. Awal stand up gue alhamdulillah ada, awal YouTubers naik gue ada. Sebelum jauh sebelum ada Ricis atau Linter Iya, jauh iya. lah gitu. Terus habis itu era podcast juga gue termasuk yang generasi awal juga lah gitu. Karena BKR sama Rapot kan sama-sama teman penyiar kan. Iya. Jadi awal-awal juga. Nah makanya karena gue itu awal-awal gue tuh nyadar kalau dulu YouTube itu kita harus 10 menit cuy gitu. Jangan lama-lama. Orang nggak ada yang mau nonton lama-lama gitu. Jadi kita bikin omongan tuh kita jamkat sampai akhirnya suatu hari ya ada podcast Om Ded juga termasuk lah ya. Iya. Ya banyak podcast yang Lama banget. lama banget ngomong 1 jam. Obam juga lama banget tuh kan. Iya, waktu itu kita baru ngeh kayak kok netizen seneng ternyata dengerin orang ngomong sepanjang itu. Ternyata itu tuh kayak mereka tuh banyak justru dapat pelajaran hidup dari situ ternyata. Betul. Ternyata ada skenanya yang suka banget dengerin podcast Deep Talk. Iya. Itu yang makanya lama-lama. Lama-lama karena di situ kalau gue telusuri ya netizen tuh selalu bilang
Bang, kalau podcast yang panjang-panjang itu kita dapat ilmu kehidupan di situ yang dimana ilmu kehidupan itu cuma public figure ini yang punya. Karena Oke, mereka ngelewatin make segitu sense. banyak fase kegagalan dalam hidup sampai akhirnya sukses jadi public figure. Betul. Ilmu kehidupan nggak ada di sekolah. Jadi kita di sekolah selalu cuma diajarin, oh ini matematika, Ya, eksak doang ya kayak buku-buku. biologi gini-gini. Nanti lu pada kerja kantoran ya. Sementara Deep Talk itu udah ada orang kantoran yang gagal. Iya. Udah ada orang yang kena kasus misalkan kayak Coki deh udah masuk penjara dia udah keluar lagi. Iya. Itu kan story yang tidak dimiliki oleh orang lain. Betul. Siapa sih yang mau masuk penjara kan nggak ada. Betul. Nah udah diwakil nama Coki aja mumpung dia udah bebas kita dengerin aja Coki ngomong masuk penjara kayak gimana sih gara-gara narkoba. Akhirnya Iya. itu yang orang butuhin ilmu kehidupan itu. Sehingga kegagalan yang dirasakan oleh bintang tamu ini tidak dirasakan oleh si Si netizen. netizen yang mendengarkan. Iya dan beberapa kata-katanya relate makanya podcast ini banyak banget dikutip di TikTok. Karena relate banget kata-katanya gitu loh. Ilmu kehidupan itu Yes. tidak diajarkan di sekolah tapi ternyata diajarkan di podcast ini. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebahas sekarang kan tren podcast ya yang tadi bilang dari awal podcast muncul, dari awal podcast ngetren sampai sekarang tuh banyak orang yang bikin podcast. Tapi menurut Kemal sendiri sebagai podcaster yang terhitung awal-awal lah gitu ya. Iya. Tren podcast ini masih akan terus lanjut, ada eranya atau justru akan surut nih pada waktunya. Sebenarnya kalau dibilang surut ya kayak roda berputar aja ya. Dulu kan semua orang bikin daily vlog. Terus habis itu daily vlognya udah mulai turun, naik era podcast gitu. Dan sekarang pindahnya ke A Day in My Life Ada ya. in my Iya, life. ada in my Video-video life. singkat Video ya. singkat ya. Editnya capek tahu. Iya. Shootnya juga capek. Capek, tapi video cuma 1 menit tuh capek banget sih gua. Tapi orang pada betah juga ya nontoninnya ya. Betah karena kan Kepo. intinya itu sebenarnya kalau jadi content creator itu bikinlah konten yang netizen tidak bisa lakukan. Iya. Dalam pengertian ya misalkan gini ya contoh beli mobil mahal, netizen kan nggak bisa. Iya. Begitu lu bikin konten mobil mahal harga miliaran orang mau nonton karena itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi bikinlah yang kayak seolah-olah kita tuh bikin ngayal-ngayal babu gitu ya. Iya, bukan ngayal babu. Jadi kayak hal kayak gini deh, berangkat ke Amerika, bikin vlog berangkat ke Amerika. Kan nggak semua orang bisa berangkat ke Iya. sana. Jadi orang-orang yang pengen berangkat ke Amerika akan nonton vlog Iya. lu Kayak gimana gitu. sih rasanya berangkat ke Iya, US? diwakilkan oleh si vloggernya. Gitu. Jadi gua tuh percaya bahwa netizen akan selalu melihat hal-hal kayak gitu. Makanya kalau mau bikin konten tentuin dulu hal apa yang tidak bisa dilakukan oleh netizen. Sebenarnya dengan mendatangkan tamu-tamu yang kayak Coki baru keluar dari penjara Iya. atau enggak Bang Denny Sumargo ada siapa bintang tamunya, itu tuh hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh netizen. Makanya trafficnya jadi banyak. Yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi misalkan Day in My Life itu sebenarnya kenapa ditonton orang seneng karena banyak orang ya kita gara-gara Kim Kardashian juga ya maksudnya yang orang mau lihat kehidupan orang lain tuh ternyata segitunya Iya, iya, orang iya. itu pengen di hidup lu ada apa sih? Oh ternyata hidup lu sebahagia ini atau apa? Pengen banget gitu kayak apa sih julid-julid gitu Iya, loh. tapi kalau misalkan di podcast sendiri, Iya, menurut lo ini akan ada usianya nggak sih kayak berapa? ada. Pasti ada ya. Pasti sebenarnya. ada karena nanti akan keganti sama apa lagi. Biasanya itu kalau kita tuh lihat tren di Amerika lagi tren apa nih sekarang. Kalau di Amerika ini trennya lagi apa, biasanya nanti kita 5 tahun kemudian baru akan ada tren itu. Biasanya kayak gitu. Oh. Sebenarnya akan ada masanya podcast juga pasti udahan sih. Karena kayak musik aja, ini sekarang lagi EDM, nanti EDM turun, musik rock naik lagi, nanti Iya, apa. iya, Jadi iya. selalu kayak gitu. Tapi biasanya siklusnya itu cuma mungkin orang udah bosan dengan podcast, daily vlog lagi yang naik, mungkin cuma kayak gitu. Bisa berputar Bisa aja berputar. ya. Bisa berputar aja atau nanti ternyata format kayak gimana lagi, formatnya daily vlog tapi lewat film pendek. Itu aja berkembang terus lah. Karena kan sekarang juga sebenarnya ada podcast pun karena teknologi nggak sih sebenarnya? Karena ada Betul. perkembangan Ada teknologinya digitalisasi gitu. juga. Nah, menurut Kemal nih Mal, tadi kan lo bilang juga kalau orang tuh yang nontonin podcast video gitu ya. Banyak yang kayak terinspirasi, dapat kayak ujangan-ujangan hidup gitu. Artinya kan ini memang udah jadi literasi juga dalam bentuk digital gitu ya. Iya. Terus mungkin ada teman-teman yang lain juga yang terinspirasi. Gue pengen juga deh ngebagiin cerita gue. Karena ya sebanyak itu orang yang pengen tahu ya tentang kehidupan orang ngapain segala macem. Iya. Tips dan triknya dari lo untuk bikin podcast tuh first thing first, what should you do? Nah ini tuh sebenarnya nggak ada ilmu pastinya ya sebenarnya karena podcast ini tuh agak-agak rumit. Tapi kalau misalkan kalian itu mau bikin konten podcast, terutama nih podcast yang ngomongin podcast ya, Yes. supaya dilirik sama orang, harus share hal-hal yang
ada komunitasnya gitu. Jadi kayak misalkan kalian itu bikin podcast tentang merawat binatang peliharaan misalkan kayak gitu ya. Itu tuh kan ada komunitasnya. Iya. Nah jadi lu juga benang merahnya adalah podcast lu tentang binatang apapun tuh, melihara kucing atau anjing atau kelinci atau apapun itu. Itu tuh ada kayak misalkan tempat mandiin kucing yang bagus di mana ya? Itu kan orang butuh informasi itu. Iya. Jadi harus ngejar orang-orang yang suka sama atau enggak, biasanya bahasanya tuh ada komunitasnya lah. Iya. Berarti topiknya juga harus yang in-depth ya, ke dalam dibandingkan ke samping gitu. Iya, kalau gue selalu kayak gitu karena nanti lu top of mind-nya begitu orang cari tentang podcaster pencinta kucing siapa ya? Oh si ini gitu. Biasanya kayak gitu kalau orang yang tidak terkenal ya, maksudnya dalam tanda kutip ya, kalau kita siapapun yang udah terkenal kan gampang ya. Misalkan Bang Denny Cagur bikin podcast udah pasti nonton, Iya, Kang iya. Sule udah pasti lah. Cuma ini untuk ngomongin netizen biasa. Iya, orang biasa. Saran gue adalah kejar apa yang lu suka dulu, passion lu apa, hobi lu apa, lu hatam banget sama bidang itu, lu bikin konten tentang itu. Berarti be specific ya, as specific as you can. Ya tapi lu harus tonton konten sebanyak-banyaknya yang berhubungan sama hobi lu itu. Misalkan lu tentang musik gitu ya, lo kan datang ke acara-acara musik ya, lu harus tonton dulu semuanya, habis itu lu cari pembedanya karena sebenarnya semua konten itu udah ada di seluruh dunia gitu, semua konten itu. Jadi lu tinggal adaptasi aja konten yang sudah ada, lu create itu jadi konten lo gitu loh. ATM, Apa? amati, tiru, modifikasi. Iya. Itu doang. Karena intinya poin utamanya harus punya USP. Unique selling point. Itu ya. bener. Terakhir nih dari Kemal, Iya. Mal, mungkin lo mau, tadi kan lo bilang Iya. sebagai stand up comedian lo suka criticize something Oke. gitu, dan ngelihat trennya juga podcast sekarang menjamur banget. Yes. Lo mungkin punya kritik atau apa yang mau lo bilang, terutama mungkin ada yang bilang kalau skena podcast ini lagi-lagi masih dikuasainya sama penyiar-penyiar radio dan artis-artis lagi, pasti Iya. yang main di kolam-kolam atasnya Iya. tuh itu gitu. Nah itu sarannya jadi buat kalian, gue juga dapatnya dari Bang Valen Jebret ya. Selalu ambil 3 poin nih kalau kalian tuh mau punya tadi apa unique selling point tadi. Yaitu adalah jadi yang pertama, jadi yang terbaik, jadi yang terunik. Sebenarnya cuma 3 poin doang kan. Kalau jadi yang Kayak 3 tapi susah semua ya poinnya ya. Nah Lo pokoknya kalian harus choose side gitu. Kalau jadi yang pertama udah pasti nggak mungkin karena udah banyak Udah yang banyak. pertama. tuh udah menjamur juga nih. Jadi yang terbaik itu juga paling sulit karena banyak banget pasti podcaster yang lebih baik dari lo. Jadi yang terunik ini yang paling bisa kita raih lah Iya, untuk netizen gitu. Terunik ini ya itu tadi, maksudnya lu jangan ngejar ngejar yang wah gue harus bikin konten-konten ini karena viewersnya, jangan gitu. Iya. Goalsnya jangan lihat numbers ya. Jangan numbers dulu, tapi goalsnya adalah jadi yang unik. Yaitu tadi misalkan kalian tuh cuma jadi podcaster khusus tentang reviewer tempat cuci sepatu. Itu kan maksud gue kayak unik banget ya. Iya. Tapi ya memang untuk numbers sih memang nggak akan langsung naik cepet. Cuma ya sekali lagi orang yang naiknya by progress itu udah pasti lu nggak gampang turun. Jadi Betul. orang kalau naiknya cepet turunnya juga Turunnya cepet. cepat. Iya, makanya yang viral-viral biasanya nggak long last. Iya, Betul. selalu ngomongin Bonge deh. Nah, Bonge ngapain sekarang gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Bang Denny Sumargo, Om Deddy, lu lihat deh mereka berkarir di karir mereka sekarang itu tuh udah berapa tahun gitu. Iya. Bang Denny itu udah kena kasus apa, udah berapa tahun, ada kali 10 tahun di dunia ini baru suksesnya sekarang gitu gara-gara podcastnya dia. Jadi kalian tuh cuma lihat public figure sekarang, ya as a public figure kayak gue pengen nih jadi kayak gini. Tapi kalian nggak lihat background ke belakangnya ini mereka udah berapa lama loh berkarir. Om Deddy udah dari pesulap dulu apa segala macam, jadi panjang. Jadi maksud gue kalau misalkan kalian walaupun sebenarnya ya, gue tuh pernah dibilangin sama, dulu gue pernah interview Bang Giring Niji sebenarnya. Gue pernah interview Bang Giring tentang, Bang, gue kan dia waktu itu jadi kayak presiden gaming Indonesia, e-sport bla bla segala macam lah. Terus gue nanya, Bang Giring, gimana caranya gue mau jadi Mobile Legend juga seperti Just No Limit, karena gue pengen banget dapetin uang gampang kayak Just No Limit. Terus dia langsung ngomong, nggak bisa Mal. Kenapa nggak bisa? Karena lu telat.
Oke. Tidak akan ada Just No Limit yang lain. Tidak akan ada Just No Limit 2.0. Nggak ada. Why don't you be you 1.0? Iya, walaupun kita mungkin bisa menggeser dia ya, tapi nggak ada Just No Limit yang lain karena dia udah Just No Limit dan dia orang pertama gitu. Makanya kalau lu kalau misalkan mau bersinar banget, itu harus jadi orang pertama di bidang yang baru sebenarnya. Nah, kalau misalkan itu sebenarnya nyari poin yang unik tadi, lu cari apa yang unik, lu jadi orang pertama di situ. Kayak tadi gue bilang, nggak ada podcaster yang bikin tentang reviewer tempat cuci sepatu. Atau enggak reviewer tentang tempat cuci mobil yang murah meriah dan apa, nggak ada. Itu unik. Kalau lu mainin di situ, lu orang pertama di situ. Lu dapat uniknya, lu dapat pertamanya. Ya udah, nanti yang terbaik mah pasti ada. Kalau begitu ini, oh ternyata orang cari ya gitu. Nah itu harus dicari tuh yang unik apa itu. Iya, dan jangan ragu, takutnya nggak ada yang nonton. Tenang aja, seperti kata efek rumah kaca, pasar bisa diciptakan. Betul. Iya, Nanti pasti bener. ada yang nontonnya. Pasti ada. Gitu. Terima kasih Kemal. Oh, siap. Kemal, thank you Terima kasih banget, ya. seru banget obrolannya. Seru Luar banget biasa. ya. Kalau kata gue nggak ngomong itu. Tadi gue mau bilang apa coba? Kalau kata anak zaman sekarang daging semua. Stop using that. Udah stop Ya. using that. Kita Ya. harus cari terms lain ya. Betul sekali ya. Daging semua. Terima kasih loh Kemal. Siap, terima kasih Satya dan Indi. Dan yang pasti kita juga mau ngajakin teman-teman semua untuk jangan lupa cek episode yang lainnya. Betul, Silakan jangan lupa komen-komen juga di bawah dan share juga video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa nonton apa yang kalian tonton. Betul, atau pengen request nanti kita datengin narsum siapa? Ayo komen aja di bawah. Betul Kalau ya. gitu terima kasih banyak. Aku Indi Arisa. Aku Satya Yozi. Dan juga Kemal Palevi calon host season selanjutnya. Karena ini episode terakhir. Jadi gua harus kayak gitu. Pas Supaya banget nanti sih. langsung dilihat gitu. Kayak wah iya bener nih Kemal nih bisa nih gitu. Aduh. gak apa-apa sih, tapi harga Kemal masih lebih mahal daripada harga kita berdua. Oh, Kita iya menang sih. di situ aja sih, Iya Beb. sih, iya sih. Ya. Ya udah, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.